Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni wa rasul fama amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Bernoulli dan binomial distribution sebagai bagian dari discrete distribution, discrete probability. Sebelumnya kita telah membahas mengenai covariance dan correlation. Kita sudah sampai pada covariance dan correlation. Jadi pada bahan kajian discrete probability, discrete structure, ini ada discrete probability. Yang telah kita bahas ini mengenai finite probability space dan events, kemudian aksioma probability dan probability measures, conditional probability. Kita sudah menyinggung sedikit mengenai Bayes theorem ya. Kemudian mengenai independence, dan ini video ini nanti kita akan membahas mengenai Bernoulli dan binomial ini. Expectation dan linearity expectation ini kita sudah bahas, variance, covariance, kemudian conditional independence. Learning outcomes, pada video kali ini kita masuk ke yang nomor 3, yaitu mengidentifikasi kasus yang masuk kategori binomial distribution, kemudian melakukan komputasi mengenai probabilitasnya menggunakan distribusi tersebut. Tujuan pembelajaran, jadi pada video kali ini, yaitu mengenai konsep Bernoulli dan binomial distribution. Ini breakdown dari CPMK. Yang pertama, ini ada distribusi discrete. Kemudian, ini breakdown dari CP Prodi nomor 15. Memiliki pemahaman intelektual, kemampuan untuk menerapkan matematika dasar. Nah, breakdown dari sini. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengenai pengelolaan diri, mengatur diri sendiri, kapan untuk melihat, memperhatikan, memahami, mencari bahan ajar dari sumber yang lain, kemudian mengerjakan post-test dan lain sebagainya. Dan ini sub CPMK ini bagian dari CPMK yang ketiga. Ada kerjasama, kemudian ada pengelolaan diri dan presentasi. Ini breakdown dari CP Prodi, capaian pembelajaran Prodi nomor 27. Di sana ada manajemen diri, ada kerjasama, pengelolaan manajerial, kemudian komunikasi baik lisan maupun tertulis, dan presentasi. Oke, kita masuk ke materi mengenai discrete distribution. Ini diambil contoh kasus pada suatu warung makan ini ya. Bakso kampungku dan Esteller Kapten. Jadi di warung bakso kampungku ini ada Nerf Gun Challenge. Jadi mainan tembak-tembakan untuk anak-anak. Nah, nembak kalau bisa menjatuhkan satu sasaran dapat pangsit. Menjatuhkan 2 sasaran dapat ST. Menjatuhkan 3 sasaran dapat bakso. Nah, ini kasusnya seperti ini. Nah, seandainya sebelum datang ke warung tersebut kemudian melakukan latihan. Jadi ada anak-anak yang mau datang ke warung itu, kemudian latihan. Ketika latihan itu dianggap sebagai suatu trial atau eksperimen. Jadi kemungkinannya ada 2. Yang pertama adalah kena targetnya, dan kemungkinan yang kedua adalah meleset. Nah, kita ibaratkan ini adalah jika kena maka dia adalah berhasil atau sukses. Sementara jika meleset maka dia adalah tidak berhasil atau gagal. Ini sukses atau sukses. Ini gagal atau failure. Ini bisa dilambangkan dengan ini adalah misalkan berhasil adalah 1, gagal adalah 0.
Nah, kemudian kasus untuk kategori seperti itu, maka itu masuk kategori Bernoulli trial atau Bernoulli case, di mana pada Bernoulli distribution, pada random variable dengan dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1 berhasil atau gagal, nah itu disebut dengan Bernoulli variable. Dan distribusinya disebut dengan Bernoulli distribution. Setiap eksperimen dengan binary outcome, nah maka itu disebut dengan Bernoulli trial. Karena kemungkinannya hanya ada dua, nah maka kita dapat menentukan bahwa apabila berhasil, misalkan ini dilambangkan dengan P, dan gagal dilambangkan dengan Q, karena kemungkinannya hanya ada dua, dan nanti totalnya harus 1, maka Q ini sama dengan 1 min P. Begitu juga P itu sama dengan 1 min Q. Nah, maka kita dapat lihat probabilitasnya, di mana probabilitas X itu akan bernilai Q apabila X-nya 0 untuk probabilitas yang gagal, dan P jika X-nya sama dengan 1 atau untuk probabilitas berhasil. Nah, sekarang bagaimana menghitung expected value-nya, expectation-nya? Nah, contoh, jadi tadi telah melakukan latihan menembak. Misalkan yang kena dari uji coba, setelah melakukan uji coba 100 kali misalkan, ini ternyata dihitung ada 30 yang berhasil, 30 yang kena. Sementara dari 100 uji coba tersebut 30 kena, maka di sini dihitung ada 70 yang tidak kena. Nah, maka dari sini ini kita dapat menuliskan bahwa expected value dari X atau min itu adalah X dikali sigma antara X dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, sehingga kita dapat hitung di sini 0 untuk X sama dengan 0, probabilitasnya adalah 0,7, karena dia meleset 70 kali dari 100 kali tembakan. Nah, kemudian untuk P itu adalah 1 dikali 0,3. Nah, kita dapatkan ini adalah 0,3. Ini adalah min atau expected value-nya. Kita dapat lihat di sini bahwa nilai 0 dikalikan berapapun, dia akan menghasilkan 0. Nah, sementara yang kedua, ini 1 dikalikan berapapun nilai P di sini, dalam hal ini adalah 0,3, maka dia akan menghasilkan P itu sendiri, atau 0,3. Nah, maka kita dapat tuliskan min ini sama dengan P. Nah, sehingga kita dapat lihat itu untuk probabilitasnya tadi Q dan P, dan expected value-nya ini adalah P. Nah, kemudian variance. Kita mengingat untuk variance, ini adalah probabilitas X dikalikan dengan nilai X dikurangi expected value-nya atau min-nya dikuadratkan.
Ini tadi adalah sigmanya. Nah, maka ini kita bisa hitung probabilitas X yang pertama untuk probabilitas 0 adalah 0,7 dikalikan X-nya adalah 0 dikurangi expected value-nya tadi kita sudah dapatkan 0,3 dikurangi 0,3. Ini dikuadratkan. Nah, kemudian ditambah dengan probability 1 atau berhasilnya adalah 0,3. Nilai X-nya adalah 1 dikurangi expected value-nya tadi adalah 0,3. Ini kita kuadratkan. Nah, kita dapatkan 0,7 dikali 0 dikurangi 0,3 min 0,3 min 0,3 kuadrat, kita dapatkan ini adalah 0,09 ditambah 0,3 dikali 1 dikurangi 0,7 0,7 kuadrat adalah 0,49. Nah, ini dapat kita hitung 0,7 dikali 0,09 0,063, kemudian 0,3 dikali 0,49 0,147. Jadi ini adalah 0,063 ditambah 0,147. Ini kita dapatkan adalah 0,21. Ini untuk varians. Kemudian untuk standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan akar dari varians. Maka dia adalah akar dari 0,21. Dia adalah 0, ini mendekati dari 0,48. Akar 0,21. 0, mendekati 0,48. 0,48 sekian. Ini adalah varians dan standar deviasinya. Nah, kita dapat lihat di sini secara general tadi expected value-nya kita dapatkan adalah P. Nah, kemudian untuk varians ini adalah yang pertama probabilitas 0,7 itu adalah 1 min P. Nah, di sini ini adalah 0,7 itu diambil dari Q. 0,7 itu adalah Q dikalikan dengan 0, probabilitasnya adalah nilainya adalah 0 dikurangi ini adalah expected value-nya. Kemudian dikuadratkan ditambah 0,3 tadi adalah P dikalikan 1 dikurangi mu kuadrat. Nah, kita dapatkan di sini Q itu untuk mengeneralisir dari nilai satu min Pi. Q itu, karena tadi kita sudah dapatkan 1 min Pi, maka Q dapat kita tuliskan, ini adalah 1 min Pi. Kemudian mu, min atau expected value ini, kita dapatkan di sini, ini sama dengan P.
Maka kita dapat tuliskan di sini 0 dikurangi P kuadrat. Nah, kemudian ditambah P dikali 1 dikurangi, ini min atau expected value-nya tadi adalah P, kita ganti dengan P kuadrat. Ini apabila kita proses, ini kita akan mendapatkan 1 min P, 0 min P kuadrat. Ini nanti kita akan dapatkan, ini adalah 0, kemudian ini adalah 0 dikali min P, 0, dan 0 min P dikali 0 juga 0, kemudian min P kuadrat, ini adalah P kuadrat. Oke, ini adalah P kuadrat. Ditambah P, ini 1 min P kita operasikan, kita dapatkan 1 min 2P plus P kuadrat. Kalau ini kita operasikan lagi, 1 dikali P kuadrat, ini adalah P kuadrat dikurangi P pangkat 3, ditambah P kali 1, dia adalah P, P dikali min 2P, itu adalah min 2P kuadrat, kemudian tambah P pangkat 3. Nah, kemudian kalau kita coret yang sama, min P pangkat 3 ditambah P pangkat 3, ini bisa dicoret. Nah, kemudian P kuadrat dikurangi min 2P kuadrat, ini adalah min P kuadrat. Maka selanjutnya kita dapatkan dia adalah P dari sini. Kemudian ini adalah min P kuadrat dari sini. P min P kuadrat, ini kita dapat keluarkan P-nya. P dikalikan 1 min P. Lebih sederhana lagi, 1 min P, ini kita dapatkan tadi adalah Q. Nah, di atas ini P, Q sama dengan 1 min P. Nah, maka di sini 1 min P, ini bisa kita ganti dengan Q menjadi P Q. Nah, sehingga kita dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung varians. Nah, sehingga kita dapatkan itu adalah ini adalah Bernoulli distribution, di mana distribusi Bernoulli ini namanya diambil dari nama salah satu matematika dari Swiss, ahli matematika dari Swiss, Jacob Bernoulli, yang menemukan selain Bernoulli juga binomial distribution. Pada distribusi ini, ketika P-nya 0,5, itu berarti antara sukses dan gagalnya itu memiliki nilai yang sama, yaitu 0,5. Yang berarti akan uncertainty-nya itu levelnya paling tinggi, paling tidak menentu. Bisa sukses, bisa gagal, karena nilainya sama-sama 0,5. Nah, selanjutnya, binomial distribution. Kita sudah mendapatkan, ini tadi adalah nilai-nilai kemungkinan dari Bernoulli distribution dari suatu trial, dari dua kemungkinan, dari satu kali trial atau uji coba. Nah, sekarang kita mungkin nanti akan melakukan uji coba di masa yang akan datang, dan kita akan memprediksi berapa kali kemungkinan kita akan berhasil atau tidak berhasil. Jadi misalkan tadi kembali ke kasus di mana kita ini menembak di suatu warung ya. Nah, sekarang bagaimana apabila
kita kemudian datang ke forum tersebut, kemudian kita melakukan tembakan. Nah, berapa kita akan memprediksi probabilitasnya atau kemungkinannya. Nah, di sini kita masih menggunakan probabilitas yang sama. Jadi tadi anaknya sama, ketika latihan dia 0, tadi 0,3 dan 0,7 ya. Nah, sekarang misalkan dia melakukan tembakan dengan probabilitas P sama dengan kalau tadi 0,3, ini misalkan 0,25. Misalkan dari 100 kali mencoba, yang kena adalah 25. Tadi kakaknya, sekarang adiknya gitu. Nah, sekarang Q-nya berarti 1 min 0,25, yaitu 0,75. Nah, berapa probabilitas dia akan mengenai sasaran apabila dilakukan tembakan sebanyak 5 kali. Nah, pada percobaan yang pertama, kemungkinannya ada 2, mungkin kena atau meleset. Dimana ketika kena, ini tadi expected value-nya, nilainya bahwa dia akan kena itu adalah 0,25, dan probability dia akan meleset adalah 0,75. Ini kita lihat dari data ini, P dan Q. Nah, ini dari uji coba yang pertama. Bisa jadi uji coba yang kedua ini juga sama, K kena atau melesetnya, probabilitasnya masih sama. Ini 0,25, ini 0,75. Begitu juga tembakan yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Kena atau meleset dengan probabilitas yang sama. Pada suatu rangkaian, ini bisa jadi dari tembakan yang pertama, probabilitasnya kena, kita akan menghitung berapa probabilitas dia dapat tadi, kalau 1 kali dia dapat pangsit keju ya. Berarti berapa probabilitas dia kena 1 kali. Bisa jadi yang pertama kena, yang lainnya ini tidak kena. Meleset, 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 meleset. Nah, maka kita sebetulnya melakukan perhitungan mengenai probabilitas dia kena tepat 1 kali. Jadi tidak lebih atau tidak kurang. Nah, maka apabila dari satu kemungkinan ini bisa jadi yang pertama kena, yang lainnya tidak kena, kita dapatkan tadi kemungkinan kena di sini adalah 0,25 dan kemungkinan meleset ini adalah 0,75. Berarti 0,75-nya ada 4. Nah, maka untuk menghitung probabilitas ini adalah probabilitas kena, tadi nilainya adalah 1, yaitu 0,25. Ini ada 1. Nah, sementara 0,75 dikalikan 0,75 itu ada 4. Nah, ini untuk satu kejadian ini. Bisa jadi yang kena 1 kali itu bukan pada tembakan pertama, tapi pada tembakan yang kedua misalkan. Nah, yang lainnya meleset. Atau pada tembakan yang ketiga, kena. Tembakan 1 meleset, 2 meleset, 4 meleset, 5 meleset. Yang kena adalah 3. Nah, kita akan menghitung berapa kemungkinan ketika dari 5 kali percobaan, ada 1 yang kena. Maka kita sebetulnya menghitung kombinasi, di mana kita menghitung dari 5 kali uji coba, berapa kemungkinan
kena 1 kali. Nah, maka ini dapat kita hitung itu adalah 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 min 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. 5 dikali 4 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3, 2, 1, dan seterusnya, dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial, atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sama-sama 4 faktorial kita hilangkan, 5 per 1, 5. Maka berarti akan ada 5 kemungkinan di mana yang kena itu 1 kali, tepat 1 kali. Maka dari sini, ini kita menghitung sebetulnya adalah 5 kombinasi 1, kemungkinan tepat kena 1 kali dari 5 kali percobaan. Nah, sehingga probabilitasnya adalah 5 dikali 0,25 pangkat 1, 0,25, dikali 0,75 pangkat 4. Ini kita hitung-hitung, kita dapatkan 0,75 pangkat 4 adalah 0,3164. Ini 0,3164. Ini 5 dikali 0,25 dikali 0,3164. Hasilnya adalah 0,3955. Kita dapat perhatikan di sini formula untuk menghitung probabilitasnya. Nah, probabilitasnya kita ini untuk X sama dengan 1. Berarti N-nya sama dengan 5. Tadi dari 5 kali tembakan. Kemudian X-nya sama dengan 1. Ini adalah kemungkinan kena tepat sasaran 1 kali. Maka probabilitasnya adalah ini adalah 5 kombinasi 1 dikali 0,25 pangkat 1, 1 ini adalah X, dikali 0,75 pangkat 4. 4 ini yang meleset, ini ternyata adalah N dikurangi 1, atau N dikurangi jumlah X, jumlah yang berhasil. Nah, maka ini kita dapat tuliskan, di mana 5 ini adalah N, kemudian 1 ini adalah X, maka 0,25 ini adalah P pangkat X dikalikan 0,75 ini adalah P1 min P atau Q. Kita bisa gunakan 1 min P atau kita gunakan Q. Maka Q, kemudian 4 ini adalah dari N min X. Nah, ini adalah untuk menghitung probabilitas X, yaitu N kombinasi X, kemudian P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kemudian expected value atau X, expected value dari binomial distribution ini expected value dari binomial distribution, kita dapat menggunakan rumus formula mengenai expected value sebelumnya, di mana expected value dari X1 plus X2 ini adalah kemungkinan X1. Selain X sama dengan 1, bisa juga X sama dengan 0, semuanya meleset, jadi tidak ada yang berhasil. X-nya sama dengan 1, ada 1 yang kena, atau X-nya sama dengan 2, jadi ada 2 yang kena, X sama dengan 3, ada 3 yang kena dari 5 kali tembakan, X sama dengan 4, 4 kena dari 5 tembakan, atau X sama dengan 5. Semuanya kena. Berapa probabilitas semuanya? Nah, bisa kita hitung menggunakan perhitungan di atas tadi ini. Nah, kemudian expected value-nya ini adalah X1 plus X2 plus X3, dan seterusnya sampai Xn.
Nah, berdasarkan rumus sebelumnya, ini adalah E sama dengan EX1 tambah EX2 dan seterusnya tambah EXN. Nah, maka ini bisa dikeluarkan nilai N, di mana N dikalikan expected X. Dan karena expected X ini adalah P, nah maka expected value-nya itu adalah N kali P. Kemudian variance ini adalah mu dikali atau min atau expected value dikali dengan Q. Nah, untuk menghitung variance pada binomial distribution ini, variance-nya adalah N dikali P dikali Q. Maka standard deviation-nya itu adalah akar dari variance. Akar dari variance X. Nah, contoh ini ada sebuah permasalahan. Sebuah perusahaan memproduksi aki untuk sepeda listrik. Nah, di salah satu pabrik besarnya dilakukan pemeriksaan pengujian secara acak, didapatkan ada 2% aki yang diproduksi itu ternyata rusak atau gagal. Jadi kemungkinannya suatu produk yang diproduksi adalah dia gagal atau berhasil. Tidak ada di antaranya. Jadi karena kemungkinannya ada 2, maka itu dikategorikan terhadap kasus binomial distribution. Karena kemungkinannya adalah rusak atau berhasil, cacat atau lolos kontrol. Nah, pemeriksaan ini melibatkan pengujian aki sejumlah 500 secara acak. Ketika ditanyakan apa min dan deviasi standar dari jumlah aki yang rusak dalam sampel ini, nah maka kita dapat menghitung. Pertama kita tentukan Q dan P-nya. P adalah kemungkinan berhasilnya. Nah, dari soal tadi dijelaskan bahwa dari 500 yang diuji, dari 500, 2% itu ternyata adalah gagal. %, ini adalah gagal 0,02. Maka P-nya ini adalah 1 min Q 1 dikurangi 0,02, maka ini sama dengan 0,98. Maka yang berhasil adalah 0,98, yang rusak atau error adalah 0,02. Ketika ditanyakan min atau expected value dari yang rusak, dari ini X sama dengan 0, berarti expected value dari yang rusak, maka dia adalah 500 dikali 0,02. N dikali probabilitasnya, probabilitas rusak tadi adalah 0,02. Nah, ini kita hitung 500 dikali 0,02, kita dapatkan dia nilainya adalah 10. Kemudian variance-nya.
varians adalah kita dapatkan tadi N dikali P dikali Q. N-nya didapatkan adalah 500, kemudian P-nya adalah 0,02, dan Q-nya adalah 0,98. 500 dikali 0,02 dikali 0,98. 500 0,02 tadi soalnya adalah ya 2%. Setelah itu maka ini kita dapatkan variansnya 2/100, 1000/100, maka dia adalah 10 dikali 0,98, dia adalah 9,8. Sehingga standar deviation-nya itu adalah ini akar dari varians, akar dari 9,8, akar dari 9,8, 3,13. Nah, maka untuk kasus ini, min-nya itu sama dengan tadi adalah 10, dan standar deviasinya itu adalah 3,13. Kemudian permasalahan lain, contoh yang lain. Dalam sebuah permainan, ini pemain melemparkan dadu yang berisi 6 angka 12 kali. Dilempar, kemudian diambil, dilempar lagi, diambil lagi, dilempar lagi, 12 kali. Nah, misalkan X ini adalah banyaknya dadu yang menunjukkan angka 1. Temukan min dan deviasi standar dari X. Nah, pertama, kita tentukan dulu P-nya. Nah, dari kasus tadi, kita dapatkan bahwa P-nya itu adalah probabilitas berhasil, artinya probabilitas muncul nilai X sama dengan 1. Nah, kita ketahui bahwa dari 6 angka, kemungkinan muncul angka 1 adalah 1/6. Maka ini adalah P-nya. Kemudian N, berapa kali dadu itu dilemparkan, berapa kali trialnya. Uji cobanya adalah sebanyak 12 kali. Nah, maka minnya adalah N dikali P. N dikali P, di mana N-nya 12. Ini minnya itu adalah N dikali P sama dengan N-nya 12 dikali 1/6. 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah varians adalah N dikali P dikali Q. N-nya adalah 12, P-nya 1/6, dan Q-nya adalah 1 dikurangi P. 6/6 dikurangi 6/6 dikurangi 1/6.
maka sama dengan 5/6. Nah, 12 dikali 1/6 dikali 5/6. 12 dikali 1/6, 2. 5/6 dikali 2 adalah 10/6. Dan standar deviasinya ini adalah akar dari varians, akar dari 10/6. Ini kita hitung-hitung, kalau kita bulatkan, maka kita dapatkan dia nilainya adalah 1,29. Maka tadi min-nya adalah 2, dan standar deviasinya adalah 1,29. Pertanyaan selanjutnya, sebuah angkringan menjalankan promosi. Cara promosinya adalah memasukkan kupon, menyelipkan kupon gratis wedang jahe ke bungkus nasi teri. Dari 4 bungkus, nah 1 diantaranya itu diselipkan kupon. Ketika misalkan angkringan tersebut menjual 100 bungkus per hari, dan X adalah jumlah kupon yang didapatkan oleh pembeli, jadi 100 bungkus terjual, nah maka berapa min dan deviasi standar dari X? Maka kita tentukan N dan P-nya. Nah, di sini ini kita batasi. Pada kasus tersebut, kita tentukan N. Jumlah nasi yang terjual ada 100. Dari 100 yang terjual, kemudian P-nya, berapa probabilitas didapatkan kupon? Dalam soal dijelaskan bahwa dari 4 bungkus ada 1 bungkus, maka probabilitasnya adalah 1/4 atau 0,25. Ketika ditanyakan min-nya, dia adalah N dikali P. N-nya 100 dikali P-nya adalah 0,25. Nah, maka kita dapatkan min-nya adalah 25. Kemudian variansnya, N dikali P dikali Q. N-nya 100 dikali 0,25, Q-nya adalah 0,75. Nah, kita dapatkan ini 100 dikali 0,25 dikali 0,75. Ini 0,275, 18,75. Maka standar deviasinya adalah akar dari variansnya. Akar dari 18,75. Ini kalau kita hitung-hitung, akar 18,75 adalah 4,33.
maka ini adalah standar deviasinya. Itu adalah contoh kasus-kasus yang masuk kategori binomial distribution, di mana binomial distribution ini merupakan sequence, merupakan kumpulan urutan dari Bernoulli distribution. Dan Bernoulli distribution ini adalah suatu distribusi dari Bernoulli variable, di mana Bernoulli variable ini adalah dari kasus yang kemungkinannya ada dua, yaitu 0 atau 1, berhasil atau gagal. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.